Access granted. Kami perwakilan dari kelompok 3 dengan mata kuliah metodologi pendidikan ingin mewawancarai atau mengobservasi mengenai analisis implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini. Sebelumnya kami wawancara dengan Ibu Lala. Biasanya saya dipanggil Miss Lala. Iya. Miss Lala ini selaku guru bahasa Inggris atau Guru kelas 4. Oh, guru bahasa Inggris. Iya. Untuk nama sekolah ini apa ya, Bu? Sekolah SDIT Ar-Rahmah. SDIT Ar-Rahmah yang berlokasi di Rawadeno, RT sebelum RT 11 RW 1 di Depok ya, Bu? Depok. Sekolah ini itu ada SD, SMP sampai SMA atau? Iya, jadi yayasannya namanya Pembangunan Anak Bangsa, itu menaungi TKIT, terus ada PAUD-nya juga, sama SDIT dan terakhir SMPIT. Berarti ada 3 lembaga ya. Kami langsung ke pertanyaannya aja. Apakah SDIT Ar-Rahmah menerapkan kurikulum merdeka? SDIT Ar-Rahmah sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2021-2022, tapi kita bertahap. Jadi tahun 2021-2022 itu baru kelas 1 dan kelas 4. Jadi fase A sama fase B. Nah, nanti di tahun 2022-2023 itu akan bertahap lagi di kelas 2 sama kelas 5 gitu. Jadi belum semua kelas. Berarti progres untuk tahun 2023-nya kurikulum merdeka akan diadakan di kelas 2 dan 5. Apakah ada sosialisasi mengenai kurikulum merdeka kepada SDIT Ar-Rahmah? Kalau sosialisasi pasti ada ya, dari awal adanya kurikulum merdeka itu kita sudah mendapatkan sosialisasi. Kemudian setelah kita dapat dari Dignas tentang kurikulum merdeka, kita juga mensosialisasikan kepada wali siswa atau orang tua murid yang anaknya berada di kelas yang akan menggunakan kurikulum baru itu merdeka itu. Terus tanggapan wali siswa itu kayak gimana? Setelah dilakukan sosialisasi terus penjabaran gitu ya, kegiatannya apa aja di kurikulum merdeka, ya mereka sangat mendukung sih, karena kan di kurikulum merdeka juga banyak proyek-proyek gitu ya yang harus bersinergi nih antara siswa dengan wali siswa dan guru, jadi mereka sangat mendukung. Kalau di kurikulum merdeka kelas 1 ini yang lebih aktif gurunya atau siswanya? Kan kalau di kurikulum 13 harus siswanya yang lebih aktif. Kalau kurikulum merdeka ini gimana? Kalau kurikulum merdeka sama ya, poin centernya di siswa. Oh, di siswa. Iya, di siswa juga. Jadi guru hanya apa ya? Jadi mengarahkan aja. Jadi nanti semuanya kegiatan ada di siswa. Tapi setelah berjalan yang di kelas 1 ada nggak Bu, kayak wali siswa nih ngeluh kayak kurikulum merdeka ini ngebebanin siswa banget gitu? Alhamdulillah sampai saat ini sih nggak ada, nggak ada yang ngeluh ya. Alhamdulillah belum ada. Sebelum menerapkan kurikulum merdeka ini, apakah setiap guru akan mendapatkan pelatihan? Setiap guru, oh iya,
guru mendapatkan pelatihan dari Dignas ataupun lembaga-lembaga swasta gitu ya mengenai kurikulum merdeka. Terus dari kepala sekolah juga kita dapat pembinaan tentang kurikulum merdeka, dan dari pengawas pembina juga kita dilakukan adanya pembimbingan tentang kurikulum merdeka. Yang dibimbing itu hanya guru kelas 1, kelas 4 atau semua guru berarti dibimbing untuk menerapkan kurikulum merdeka. Iya, dikenali dulu kurikulum merdeka seperti apa. Apakah ada yang terkait dengan kurikulum merdeka? Di sekolah. Iya. Kalau di sekolah kan kita itu SD Terama termasuk di gugus 3 ya, gugus 3 Melati. Terus pengawasnya itu Ibu Retis, Bunda Retis. Jadi setiap gugus itu selalu ada pembimbingan setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap hari Jumat. Jadi kita masuk ke gugus kita, gugus 3, gugus Melati. Nah, di situ nanti setiap dari sekolah melaporkan atau mengevaluasi lah kegiatan kurikulum merdeka mereka. Terus nanti kita evaluasi sama-sama gitu. Jadi bimbingannya dari pengawas itu ada di gugus. Oh, jadi bimbingan itu setiap gugus. Iya. Yang baru disosialisasikan. Iya benar. Setiap hari Jumat sebulan sekali sih. Jadi pasti ada evaluasinya. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajari guru? Kalau jam belajar sih nggak ada perubahan yang signifikan ya, karena kan sama aja gitu ya. Untuk 1 jam pelajaran untuk sekolah dasar sendiri kan 35 menit sampai 40 menit. Tapi kalau dalam proses belajarnya itu pasti ada perubahan. Tapi untuk jam belajar, perubahan jam belajar itu nggak ada. Kalau di proses belajarnya itu ada perubahan karena menjadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap pembelajaran rutin di kelasnya atau intrakurikuler itu kurang lebih 65-80% yang kita lakuin di kelas. Nah, selebihnya itu 20-35% itu digunakan untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai tenaga pendidik, apa yang dirasakan setelah menerapkan kurikulum merdeka belajar ini? Yang dirasakan karena baru setahun ya, tapi alhamdulillah sih udah kelihatan manfaatnya gitu kan. Dengan kurikulum merdeka membuat guru itu lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, membuat suasana siswa itu biar nggak bosan gitu belajar. Kalau di kelas aja kan bosan ya. Nah, sedangkan kurikulum merdeka itu kan banyak proyek-proyek nih yang harus kita lakukan gitu. Jadi membuat siswa lebih tertarik lagi gitu untuk mengetahui pelajaran A misalnya proyeknya apa nih yang harus kita buat gitu. Jadi gurunya juga bisa lebih tertantang membuat inovasi yang lebih bagus lagi gitu. Biar siswanya nggak bosan belajar cuma dengerin ceramah gitu kan, terus dikasih tugas, kasih materi. Ya banyak sih manfaat yang didapat, tapi salah satunya itu sih. Terus yang kedua juga kebebasan berekspresi buat guru dan juga siswa. Siswa tuh bebas berekspresi di kurikulum merdeka ini. Jadi mereka mau melakukan apa nih, asalkan itu dalam cangkup materi ya atau pelajaran yang bisa diambil, ya kita silakan gitu, jangan kita larang gitu kan. Terus diskusi juga kan, terus mereka bebas berdiskusi gitu kan. Jadi kebanyakan materi itu ayo diskusikan gitu kan sama teman sekelasnya. Terus suasana belajar juga jadi menarik yang tadi saya bilang karena banyak praktek-praktek gitu. Kalau ibu sendiri dalam menentukan proyek yang akan dibuat, ada kesulitan nggak sih? Kehabisan ide. Iya sih, kalau sendiri ya kan, tapi kan karena kita per grade ya, jadi jatuhnya per grade. Saya sendiri kan ngajar di kelas 4, terus grade 4 itu ada 3 orang guru, jadi kita saling membantu gitu, saling ngasih ide gitu, apa nih yang akan kita pelajari lagi besok gitu, terus prakteknya seperti apa, kayak gitu sih. Contoh terakhir itu di proyek P5 yang kita udah laksanain tuh akhir tahun kemarin sebelum liburan. Itu kita ambilnya ke Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ngadain kayak semacam bazar makanan tapi tradisional semua gitu. Terus
pakaian tradisional, anak-anak semua pakai pakaian tradisional, terus mereka juga membuat market day gitu kan, jualannya ya kelas 1 sama kelas 4 jualan-jualan gitu di lingkungan sekolah aja. Berarti anak juga termasuk ditantang untuk Iya benar. Apa nih yang mereka mau buat, tapi kita udah tentukan temanya. Misalnya kelas 1 Ar-Rahman, temanya dari daerah Papua ya. Nah mereka bikin tuh mereka harus cari kan harus apa ya, internet gitu ya, Google, harus di Google, mereka harus bisa. Terus mereka cari, makanan dari Papua ini apa aja, terus bajunya seperti apa, mereka pakai gitu. Pas kemarin Project Kalima tuh rame banget di sini. Tapi ada orang tua dan belum nggak sih Bu? Alhamdulillah nggak ada sih, karena padahal itu prosesnya cuma seminggu ya, kita persiapannya seminggu. Tapi kita emang melibatkan orang tua, jadi sebelum dilaksanakan kegiatan itu ya kita kumpul dulu sama orang tua. Kira-kira keberatan nggak, misalnya dari daerah ini? Oh enggak, ya udah silakan gitu. Jadi sebenarnya yang penting ada komunikasi, biar enggak dari satu pihak kan. Kalau iya, kalau gurunya nentuin semua kan nanti takutnya orang tuanya keberatan nih, susah nyariinnya, makanannya apa gitu. Jadi komunikasi aja sih kalau kita. Berarti peran guru sama orang tua juga saling apa ya? Saling mendukung ya, saling support gitu. Guru ini. Jadi guru itu harus selalu berkomunikasi dengan orang tua. Benar ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya.